Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun kulon panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mu'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Manusia yang bersyukur adalah manusia yang kaya. Saat seseorang bersyukur, hatinya akan lapang dan jiwanya bersih dari angin yang melemahkan gairah hidupnya. Tidak ada waktu baginya memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ia akan sibuk dengan berbagai nikmat Allah yang dia dapatkan. Dan yang terpenting, orang yang selalu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan baginya. Bersyukur adalah amalan hati yang tercermin dalam perbuatan. Ia selalu memandang segala sesuatu yang Allah berikan adalah sebuah nikmat. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia menceritakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri pada salat malam, salat tahajud sampai bengkak kedua kakinya. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, "Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampunimu baik dosa yang lalu dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Apakah tidak boleh jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Hidup di dalam rasa syukur adalah jalan pintas menuju kebaikan dan kebahagiaan lahir dan batin, dan menghadirkan banyak keajaiban yang menyenangkan dalam hidup ini. Joseph Murphy dalam bukunya Your Infinite Power to Be Rich mengatakan, seluruh proses menuju kekayaan, baik kekayaan mental, kekayaan material,
Kekayaan spiritual dapat diringkas dalam satu kata, yaitu syukur. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, Sholawatullah alaik. Syukur berterima kasih atas nikmat maha kasih. Orang bersyukur orang kaya, lapang hati dan jiwanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabar secara bahasa berarti menahan diri dan mencegah diri. Bersabar bukanlah hal yang mudah, karena dalam pelaksanaannya bersabar memerlukan kekuatan iman, ketegaran hati, ketabahan jiwa, ketahanan diri, dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat sabar menurut Imam Ghazali adalah tahan menderita dari gangguan dan tahan menderita dari ketidaksenangan orang. Sabar adalah kunci dari kesulitan. Barang siapa bersabar menghadapinya, ia akan berhasil mengatasi berbagai masalah dalam kesulitan itu. Sabar memang berat, karena sabar bukanlah kelemahan, tapi justru sabar ialah kekuatan. Sabar bukan kelesuan, tetapi sabar adalah semangat hidup. Sabar bukan pesimis, tapi sabar adalah optimis. Sabar adalah salah satu anak tangga yang mesti dilalui oleh orang-orang yang mendambakan keberuntungan, termasuk keberhasilan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam Al-Quran tidak identik dengan pendiam atau tidak melawan ketika dianiaya. Substansi sabar ialah melakukan pengendalian diri di saat kita memiliki kemampuan, yaitu kemampuan untuk mencekal berbagai keinginan hawa nafsu di saat kita mampu melakukan sesuatu. Misalnya, kita memiliki uang untuk membeli sesuatu, tetapi nurani memberikan bisikan bahwa tidak etis membeli sesuatu itu di saat tetangga di sekitar kita sedang menderita. Contoh lain lagi, yaitu kita memiliki kemampuan untuk membalas keburukan orang lain, tetapi kita memilih memaafkan orang itu. Orang sabar bukan sekedar tidak menangis ketika mendapatkan musibah, bukan pula sekedar tidak mengeluh ketika tertimpa kesulitan. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salam
Sabar butuh kekuatan, yaitu kuatnya iman, juga ketegaran hati, jaga ketahanan diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ikhlas secara bahasa adalah jernih dan bersih dari pencemaran. Sedangkan menurut syarak, ikhlas adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan semata-mata demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas juga berarti bertujuan hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhlas ini merupakan kuncinya semua ibadah. Jika ibadah tidak dilakukan secara ikhlas, maka ibadah itu dinilai sia-sia dan tiada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah keterampilan untuk berserah diri, menyerahkan segala pikiran, keinginan, harapan dan cita-cita dan perasaan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kembali kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memahami bahwa semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena Allah lah kita hidup, dan untuk Allah lah kita hidup. Ikhlas merupakan kompetensi tertinggi manusia yang harus dimiliki setiap manusia agar meraih kesuksesan secara spiritual. Secara umum, siklus hidup manusia adalah sama. Mereka akan melewati dua sisi hidup yang Allah pasangkan: bahagia, bencana, mudah, susah, suka, duka. Kita pun sudah, sedang, dan akan terus merasakan keduanya silih berganti. Kehidupan ini bagaikan roda yang berputar, kadang posisi kita di atas dan kadang di bawah. Semua akan mendapatkan gilirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Demikianlah hidup. Meskipun tidak sedikit manusia yang tidak terima kenyataan ini, kita semua tentunya ingin semua hari adalah bahagia, semua cuaca adalah cerah, semua tanah adalah subur, dan semua air adalah jernih. Namun kehidupan di dunia tidaklah demikian. Jika kita selalu berangan-angan seperti ini, maka kita akan terombang-ambing oleh impian dan dipenjara oleh fata morgana. Bagi seorang yang beriman, ia akan menyikapi dua sisi hidup ini secara ikhlas dan penuh ridho.
Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Ikhlas adalah semata demi taat kepadanya. Ikhlas adalah semata demi taat kepadanya. Tujuan hanya ke Allah tanpa sekutukan Allah. Tujuan hanya ke Allah tanpa sekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita harus meyakini bahwa baik atau buruk dari apa yang kita alami pastilah memiliki pelajaran yang berharga dan rahasia manis yang dapat diketahui baik dengan cepat ataupun lambat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua keadaan pasti membawa manfaat untuk kita, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengadakannya untuk main-main dan sia-sia. Oleh karena itu, sikap terbaik terhadap bencana adalah ikhlas menerima, bersabar dalam menjalani, dan bersyukur atas apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ikhlas, sabar, dan syukur merupakan kematangan spiritualitas seseorang. Baru-baru ini telah banyak penelitian yang berkembang mengenai keterkaitan spiritualitas, sehat, sakit, dan proses penyembuhan. Syukur, sabar, dan ikhlas akan memberikan efek bahagia bagi yang melakukannya. Tanda-tanda kebahagiaannya adalah ketenangan dalam
diri seseorang. Secara medis, efek bahagia inilah yang memberikan dampak bagi kesehatan seseorang. Kebahagiaan adalah keadaan emosi positif. Ia akan merasa damai dengan batin dan dengan dunia sekitarnya. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam. Dengan kata lain, seorang bertanggung jawab untuk membuat dirinya bahagia. Kitalah yang menjadikan diri kita bahagia, bukan orang lain. Orang lain hanyalah sarana untuk memberikan kebahagiaan. Bagi orang yang merasa bahagia, dia akan melepaskan hormon secara alami dalam tubuhnya seperti endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin, dan hormon-hormon ini bermanfaat untuk kesehatan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Allahu Allah salawatullah alaika. Sungguh syukur, sabar, ikhlas, matang spiritualitas. Syukur, sabar, ikhlas akan Allahu Allah beri kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang hatinya ikhlas, orang yang hatinya syukur, orang yang hatinya sabar, maka di dalam tubuhnya akan diproduk 4 hormon, yaitu hormon endorfin, hormon serotonin, hormon dopamin, dan hormon oksitosin. Hormon endorfin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat manusia. Hormon endorfin adalah pembunuh rasa sakit alami yang dihasilkan oleh otak. Hormon ini juga dapat menimbulkan rasa senang dan bahagia, rasa tenang. Meningkatkan jumlah hormon endorfin akan mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit, melepaskan hormon seksual, menambah nafsu makan, dan meningkatkan respon kekebalan tubuh. Hormon serotonin adalah hasil dari proses konversi biokimia kombinasi tritopan dengan tritopan hidroksilas. Selain dikenal sebagai hormon, serotonin yang diproduksi di usus dan otak ini dipercaya berperan sebagai pembawa sinyal antar jaringan saraf atau neurotransmitter. Hormon dopamin sering juga disebut sebagai neurotransmitter yang terbentuk dari organ tubuh lain termasuk otak. Neurotransmitter adalah senyawa yang menghantarkan sinyal
atau rangsangan antar sel saraf atau antar sel pada sistem saraf manusia. Selain itu, dopamin memiliki peran dalam mengatur pergerakan, daya ingat, pembelajaran, emosi, rasa senang, tidur, dan kognisi atau proses penafsiran yang terdapat di dalam otak atau susunan saraf pusat. Hormon oksitosin berada di dalam hipotalamus pada otak. Hormon tersebut dikeluarkan oleh kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak. Oksitosin juga dianggap sebagai obat ajaib yang dapat membantu meningkatkan perasaan positif serta kecakapan sosial. Hormon ini dikabarkan dapat meringankan gangguan kejiwaan dan tingkah laku seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, dan autisme. Hormon oksitosin juga diketahui dapat meningkatkan kemampuan komunikasi penderita gangguan autisme. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Empat hormon dihasilkan hati penuh kebahagiaan. Empat hormon dihasilkan hati penuh kebahagiaan. Endorfin dan serotonin, dopamin dan oksitosin. Endorfin dan serotonin, dopamin dan oksitosin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang tua yang benar-benar bahagia dan memiliki emosi yang positif memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mengalami stroke pada tahun-tahun mendatang. Salah satu hasil penelitian psikoneuroimunologi yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine pada tahun 1991. Pada penelitian tersebut, sekelompok ilmuwan mengadakan survei kepada sejumlah orang yang diminta memakai obat semprot hidung. Beberapa dari obat tersebut mengandung virus dan sisanya hanya mengandung garam. Pada objek penelitian tersebut tidak tahu kandungan mana yang mereka dapatkan. Hasilnya, mereka yang pikirannya stres mengalami gejala flu. Di sisi lain, mereka yang tidak terlalu stres dapat melawan virus tersebut terlepas dari usia, berat badan,
pola diet, dan faktor lainnya. Stres adalah sumber penyakit. Para ilmuwan semakin memahami mengapa stres bisa membuat kita gampang sakit. Studi PNI menunjukkan kondisi emosional seperti stres, takut, atau marah akan mengirimkan sinyal ke kelenjar utama dalam tubuh untuk memproduksi hormon seperti hormon kortisol, adrenalin, dan epinefrin. Hormon-hormon inilah yang akan memacu metabolisme tubuh sehingga bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah dan detak jantung. Bila ini terus-menerus terjadi, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan pembengkakan jantung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Stres sumbernya penyakit dan membuat gampang sakit. Naiknya tekanan darah ya Rasulullah, dan detak jantungnya tambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penelitian yang dilakukan oleh Robert Emmons terkait syukur menyatakan bahwa bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Orang yang banyak bersyukur dan berpikir positif justru dapat membawa pengaruh baik bagi kesehatan, mood, hingga hubungan dengan pasangan. Dalam studinya, ia mengamati hubungan antara kebahagiaan dengan kondisi kesehatan seseorang. Dalam riset ini, tim penelitian meminta para respondennya untuk mengisi buku harian selama 10 minggu. Buku harian ini berisi 5 hal yang mereka syukuri yang terjadi minggu lalu. Hasilnya, para responden terbukti 25% lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka juga menunjukkan kondisi tubuh yang lebih bugar ketimbang orang-orang yang kurang bersyukur atas apa yang dialaminya. Masih menurut Emmons, penelitian yang dilakukan pada lebih dari 1.000 orang dengan usia 8-80 tahun menghasilkan bahwa dengan bersyukur seseorang akan lebih bersuka cita, optimis, dan lebih berbahagia. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadal husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadal husaini.
مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا sesungguhnya rasa syukur yang dilakukan teratur ningkatkan kebahagiaan 25%. Sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi